Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di channel Suka-Suka Tiara. Pernah nggak sih kalian ngerasain yang namanya patah hati? Mungkin dari kalian yang udah umurnya 17 tahun ke atas pasti pernah dong ngerasain patah hati. Ya semoga aja sih enggak, tapi nggak mungkin lah ya kalian tuh 100% nggak pernah ngerasain yang namanya patah hati. Tahu nggak sih patah hati itu tuh apa? Nah, patah hati itu perasaan, sebuah perasaan hancur, sedih, kehilangan, bisa kehilangan seseorang yang disayang, dicintai, ya. Bisa juga kehilangan sahabat, bisa juga itu salah satu patah hati juga karena kan kita tuh udah sayang sama sahabat, terus tiba-tiba sahabat itu marah atau pergi atau pindah. Nah mungkin dari kamu atau dari kalian ada yang berpikir kalau misalnya patah hati itu cuma hatinya aja yang sakit, fisiknya nggak akan ngerasain gitu ya. Tapi sebenarnya ada efek dari rasa patah hati itu. Efek itu adalah apa sih, jadi tubuh itu merespon dari perasaan kamu karena emosional yang berlebihan. Kamu tuh bisa sakit gara-gara patah hati. Nah, jadi video aku kali ini akan membahas tentang reaksi tubuh saat kamu atau kalian sedang patah hati. Nah, apa aja sih reaksi tubuhnya? Simak video ini sampai habis biar kalian tahu dan kalian bisa hati-hati kalau patah hati, jangan berlebihan. Nah, reaksi tubuh yang pertama adalah sakit jantung secara fisik. Loh, kok bisa sih ya patah hati menyebabkan sakit jantung? Nah, jadi kayak gini penjelasannya. Stres yang berlebihan atau emosi yang berlebihan akan merangsang tubuh kalian. Yang pertama adalah nyeri pada bagian dada. Nah, jadi kayak gini. Sebuah penelitian ya menyatakan bahwa wilayah kerja otak yang merespon rasa sakit terkait rasa kehilangan atau kesedihan yang mendalam itu sama prosesnya dengan wilayah otak yang merespon rasa sakit pada nyeri fisik. Nah, yang akan berakibat kalian akan mengalami rasa sakit yang mendalam gitu ya pada bagian dada kalian gitu, pada bagian jantung kalian gitu. Kalian akan merasa adanya tekanan atau beban gitu ya dalam dada kalian, dan jantung kalian pun akan terasa berdebar-debar. Nah, sebagian dari kalian ataupun kalian sendiri pernah nggak sih yang ngerasain kayak gitu? Kalau misalnya aku pribadi, nah ya, pas aku sakit hati kayak gitu, pernah sih ngerasain kayak gitu ya, ada sebuah beban gitu, kayak bukan beban tanggung jawab gitu ya, beban gitu. Jadi apa ya, dada tuh sakit berdebar-debar, kayak yang masa sih aku sakit jantung gitu kan, gak logika banget gitu, dari sakit hati terus sakit jantung gitu. Faktor penyebab kenaikan atau penurunan berat badan yang drastis itu karena jika kalian lagi patah hati, ada kan ya orang patah hati tuh pengennya makan gitu, makan coklat katanya, makan es krim biar bisa ngebalikin mood kalian gitu ya, makan yang banyak. Tapi sebenarnya itu tuh kalau misalnya terlalu berlebihan, dan apa-apa yang berlebihan itu akan mengakibatkan efek yang buruk buat kalian gitu ya. Nah, kalian tuh mengalami penaikan di berat badan yang drastis. Nah, kalian tuh bisa kena penyakit obesitas atau diabetes jika kalian makanannya nggak dijaga. Misalnya pengen yang pedas gitu ya, kalian tuh bakal kena usus buntu gitu kalau misalnya pedas terus, bahkan lambung kayak gitu. Kalau misalnya kalian suka makan coklat, permen, atau es krim yang manis-manis dalam jumlah yang banyak karena kalian percaya bisa meningkatkan mood kalian gitu, jadi apa ya, jadi kalian itu pelarian lah istilahnya, jadi pelarian dari patah hati itu kalian ke makanan itu. Nah, itu tuh bakal jelek buat berat badan kalian, buat tubuh kalian. Nah, berbanding terbalik juga, tapi akibatnya hampir sama jika kalian itu nggak nafsu makan. Ada yang ngurung diri di kamar seharian, nangis gitu ya, sampai matanya bengkak-bengkak sebab-sebab karena sakit hati, galau gitu kan ya, kalau istilah sekarang itu susah move on gitu ya. Nah, dan kalian malas gitu buat makanan, ada yang diem aja. Nah, itu juga sama akan berpengaruh buruk pada fungsi tubuh kalian gitu, pencernaan kalian, apalagi kalau misalnya kalian gak suka makan jadi males makan, diem.
bakalan buruk, kalian bisa kena penyakit mah, atau yang paling parah kalian tuh bisa kekurangan cairan, dehidrasi gitu kan ya, bahkan berujung kelaparan, dirawat. Nah, nanti mantan kalian nyari lagi sedangkan kalian sakit gitu ya, nggak dapet yang buat cewek-cewek nih nggak dapet lagi yang cakep yang baik, dan yang buat cowok-cowok nggak dapet lagi yang cantik kalau kalian udah sakit kayak gitu. Nah, yang paling sering nih, aku yakin ya, bahkan aku juga pernah gitu mengalaminya, yang paling sering kalian rasakan secara fisik, entah kalian menyadari atau enggak, efek dari patah hati itu adalah susah tidur atau insomnia. Nah, kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Itu bisa dari rangsangan otak atau pikiran. Jadi kalian memikirkan sesuatu yang, oh ya ampun, aku kehilangan nih, aku sedih gitu. Nah, kalian berujung yang nggak bisa tidur. Nah, itu tuh apa sih gitu? Berpotensi untuk apa? Kenapa gitu? Nah, apa sih akibat negatif dari kalian insomnia atau susah tidur? Nah, itu juga penyakit kan ya. Susah tidur itu penyakit atau sebuah kelainan gitu, yang berpotensi kalian itu bisa kena serangan jantung, imunitas menurun. Kenapa bisa menurun? Karena waktu kalian istirahat, tubuh kalian istirahat, kalian tuh paksa buat, walaupun hanya cuma diam ngelamun gitu, tapi kan otomatis rangsangan otak itu bekerja gitu kan ya, sedangkan saat tidur aja otak tuh masih bekerja walaupun nggak keras. Nah, apalagi kalau kalian tuh nggak tidur sampai berhari-hari gitu ya, ada mata panda di sini gitu ya, yang dari cantik jadi matanya hitam gitu gara-gara insomnia dan gak bisa tidur. Nih yang terakhir, rasanya seperti berhenti mengkonsumsi obat, atau kalau misalnya yang ya, bukan bukan aku yang rasain ya, orang yang merasakan gitu, orang yang pernah gitu, kalian tahu kalian tahu kecanduan gitu, kecanduan narkotika. Nah, kalau nggak, misalnya kalau kalian nggak mendapatkan obat itu, kalian bakal ngerasain sakit kan ya, sakit, cemas gitu, maksudnya gelisah, nggak ada semangat. Nah, begitu juga dengan patah hati, itu tuh rasanya seperti kehilangan sesuatu gitu, berhenti. Kayak kalian tiap hari makan coklat, nah sehari nggak makan coklat gitu gara-gara nggak punya duit. Nah, kalian tuh bakal resah, gelisah gitu, nggak bergairah, jadi lemah. Nah, itu dia penyebab atau reaksi pada tubuh kita yang baik yang kalian sadari atau enggak. Nah, itu dia kan, reaksi pada tubuh kita saat kita mengalami patah hati gitu. Nah, saran dari aku, kalau kalian udah nonton video ini sampai habis dan kalian pasti udah tahu kan ya apa aja gitu dampak negatif dari patah hati atau reaksi tubuh kita, baik secara langsung atau enggak langsung kalian sadari atau kalian menyadari tapi tingkatnya rendah gitu, nggak pada tingkat yang serius, nggak sampai penyakit yang parah. Nah, tapi ada baiknya nih, ada baiknya kalian mencoba mengalihkan patah hati itu nih, kalian coba move on pada hal yang positif nih ya, ini saran dari aku nih, pada hal yang positif, kayak contohnya bikin vlogger atau olahraga bisa, atau bisa main, hunting, shopping kalau buat yang cewek-cewek nih, karena kalau kayak gitu kalian akan sama dengan menyakiti diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi sekian video dari aku, makasih banyak yang udah lihat video ini, dan jika kalian suka jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.